kehujanan hadis menurut pembela dan penentangnya. Saya Naya Rahmatul Azhar dengan nomor induk mahasiswa 2482110030. Saya Tiara Setiawati dengan nomor induk mahasiswa 2482110008. Saya Dede Abdulwahid dengan nomor induk 242811000028. Langsung saja kami akan mereview artikel kami. Yang pertama yaitu ada judul artikel. Judul artikel kami yaitu kehujanan hadis menurut pembela dan penentangnya. Selanjutnya ada penulis artikel. Yang pertama yaitu Tiara Setiawati dengan nomor induk 2482110008. Selanjutnya ada Dede Abdulwahid dengan nomor induk 2482110028. Dan yang terakhir ada Naya Rahmatul Azhar dengan nomor induk mahasiswa 2482110030. Bagian pertama yaitu judul. Judul yang dimana akan menjadi pembahasan dalam artikel ini sangat menarik dan relevan. Judul dalam artikel ini dapat memunculkan rasa penasaran pembaca artikel ini terhadap topik yang akan dibahas, yang dimana para pembaca akan merasa penasaran tentang bagaimana kehujanan hadis dan bagaimana bisa ada muncul dua kalangan berbeda pendapat. Bagaimana bisa terjadi adanya penentang dan pembela kehujanan hadis. Secara keseluruhan, judul ini efektif dan sangat menarik perhatian. Tetapi, ada kekurangan penulisan dalam kata hadis yang seharusnya ditulis tanpa huruf T pada akhirnya. Selanjutnya ada pendahuluan dan introduction. Pendahuluan artikel ini menyajikan pembuka isi yang sangat baik. Penulis mulai menjelaskan pembuka kerangka ini dengan isi pembahasan yang jelas, yang dimana dalam pendahuluan artikel ini dijelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian hadis. Yang dimana pengertian hadis itu tentu sangat penting karena isi pembahasan yang akan dibahas adalah kehujanan hadis. Bagaimana pembaca bisa memahami kehujanan hadis jika belum mengetahui apa itu hadis. Dalam bagian pendahuluan juga, penulis memaparkan sedikit penjelasan mengenai kehujanan hadis yang dimana dapat menjadi pembuka untuk penjelasan yang lebih jelas pada bagian selanjutnya. Penulis menjelaskan isi dalam bagian pendahuluan atau introduction dengan penjelasan yang lugas, sehingga memudahkan pembaca artikel ini untuk memahami latar belakang sebelum memasuki analisis yang lebih mendalam di bagian selanjutnya. Selanjutnya adalah bagian metode penelitian. Bagian metode penelitian dalam artikel ini sangat terstruktur dan jelas, memberikan gambaran yang jelas tentang metode pendekatan yang digunakan. Dalam artikel ini tertulis bahwa penulis menggunakan metode deskriptif untuk menarik sebuah kesimpulan. Penulis artikel ini memilih jenis penelitian library research atau penelitian kepustakaan. Penulis juga menjelaskan alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu yang tertulis dalam artikel berupa buku, jurnal, dan laporan hasil penelitian. Namun, ada beberapa aspek yang bisa ditingkatkan. Misalnya, penulis bisa menjelaskan sumber penelitian berasal dari mana. Apakah semua dari tempat literatur perpustakaan yang para penulis gunakan, atau terdapat sumber dari media online seperti e-book maupun jurnal. Secara keseluruhan, bagian metode penelitian ini sudah cukup baik penulis sampaikan. Hanya saja mungkin tambahan mengenai hal yang sudah dijelaskan tadi agar membuat isi artikel ini terlihat lebih transparan. Bagian hasil dan pembahasan. Bagian hasil dan pembahasan dalam artikel ini disajikan dengan jelas dan sistematis. Penulis berhasil menyajikan data yang sangat mudah untuk para pembaca memahami tujuan utama artikel tersebut. Hasil yang diperoleh dalam artikel itu didukung dengan adanya argumen dan pandangan dari kedua sisi yang dibahas, yaitu pembela dan penentang hadis. Penulis menjelaskan dengan detail data yang sudah mereka kumpulkan mengenai argumen-argumen pembela dan penentang hadis, menjelaskan mengenai thinking para penentang hadis, bagaimana cara ibadah para penentang. Penulis menyajikan data mereka dalam bentuk poin yang sangat mudah untuk dibaca. Hasil yang diperoleh dalam bagian pembahasan juga sangat signifikan dan relevan dengan judul yang dipilih. Hasil pembahasan ini memuat isi yang sesuai yang seharusnya dibahas. Namun, ada sedikit kekurangan dalam artikel ini. Penulis kurang detail dalam memaparkan. Contoh dalam memaparkan dalil-dalil yang mereka ambil. Di artikel tersebut terdapat dalil-dalil seperti surat Al-Maidah ayat 3 dan Al-An'am ayat 38. Namun dalam artikel tersebut penulis hanya menuliskan nama surahnya saja tanpa memberikan bagaimana isi dalil tersebut, bagaimana relevansi
yang baik dan sudah sangat jelas dari hasil penelitian. Kesimpulan dalam artikel ini jelas dan tanggal 8 dalam isi yang dibahas, membuat para pembaca artikel ini memahami inti dari penelitian yang dilakukan. Kesimpulan dalam artikel ini sudah efektif dalam merangkum isi penelitian artikel ini. Penulisan artikel ini sudah mampu menarik dan membuat kesimpulan yang sangat mudah dipahami oleh pembaca. Bagian daftar pustaka. Bagian daftar pustaka dalam artikel ini sangat informatif dan komprehensif. Penulis berhasil mengidentifikasi dan membahas literatur yang relevan dengan topik yang diteliti. Semua sumber yang dipilih berkaitan dengan permasalahan yang diajukan. Penulis artikel ini juga menyediakan cakupan yang luas dari berbagai sumber yang beragam, termasuk dari jurnal, buku-buku, dan laporan hasil penelitian yang dapat memberikan perspektif yang lebih luas. Bagian daftar pustaka dalam artikel ini juga ditulis dengan rapi oleh penulis, mencakup tahun terbit sumber tersebut, nama pengarang, judul, dan halaman yang diambil. Penulis artikel ini juga menambahkan footnote dalam penulisan kutipan. Penulis artikel ini juga menggunakan sumber yang terbaru yang menunjukkan bahwa penulis mengikuti perkembangan literatur di pembahasan tersebut. Selanjutnya kami akan membahas sesi tanya jawab pada diskusi kami kemarin. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Jawabannya adalah hadis dalam pemujaan dalam hukum Islam sangatlah kuat dan menempati posisi kedua setelah Al-Quran. Hal ini tidak lain disebut akan hadis sangatlah penting dalam istinbat, yaitu tata cara menggali dalil dari Al-Quran. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Hadis ahad adalah hadis yang dirawikan oleh satu perawi atau tidak secara mutawatir. Pendapat ulama mengenai hal ini tentunya akan berbeda-beda. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya hadis ahad yang tidak memenuhi kriteria mutawatir tidak boleh dijadikan hujah segala bidang. Sedangkan sebagian ulama berpendapat bahwasanya hadis ahad yang tidak memenuhi kriteria mutawatir boleh dijadikan sebagai hujah, tetapi harus dilihat dari kesahihannya, tergantung siapa perawinya. Walaupun hadisnya ahad, jika sahih, perawinya orang yang dapat dipercaya, boleh saja hadis ahad itu dijadikan sebagai hujah. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 3. Sebutkan bagi sekelompok orang yang tidak mempercayai kehujahan suatu hadis adalah yaitu ingkar sunnah. Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana cara supaya kita mempercayai kehujahan hadis tersebut? Mungkin yang pertama kita bisa melihat dari sisi kesahihan hadis tersebut, apakah hadis itu bisa dijadikan kehujahan atau tidak. Lalu kita bisa mencari tahu siapa yang meriwayatkannya, siapa perawinya, apakah itu bisa dipercaya sehingga hadis itu bisa dijadikan hujah. Intinya kita harus belajar mempelajari suatu hadis itu apakah sudah pantas dijadikan sebagai hujah yang nantinya akan kita percayai. Sekian review artikel dan pembahasan materi dari kami. Kurang dan kurangnya kami mohon maaf.